Bopak. Jadi begini, kalau saya amati dari Mas Bopak ini, dalam tubuhnya Mas Bopak ini ada ilmu turunan nih. Oh. Ini ada ilmu turunan. Saya percaya. Kan? Kemudian yang kedua, dia dimasukin jin lain juga. Ilmu turunan ini jin. Ya. Kemudian ada dimasukin jin lain. Kenapa kamu diperkosa? Nggak tahu, Bu. Nggak ingat. Orang diperkosa itu jangan menyalahkan orang yang merkosa. Apa? Bapak ibu yang punya anak-anak perempuan, orang yang merkosa jangan menyalahkan orang yang merkosa. Karena apa? Orang yang memperkosa itu adalah nafsunya datangnya dari orang yang diperkosa. Jadi semua itu salahnya wonge, salah wedoke. Apa? Dia pakai baju yang minim-minim dan dia selalu genit-genit di depan orang. Jadi itu yang membuat muncul pemerkosaan. Jadi pemerkosaan bukan berarti orang yang merkosa sing salah. Tidak, bagi aku sing tak salah no sing diperkosa. Apa? Beni lecek. Wong anjene dipamer-pamerno. Iya ora? Hah? Sedekah untuk sedekah bau kayak sedekah goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua, ketemu lagi di channel saya ini ya. Baik sahabat, ketika semua orang ingin mencari panggung dan ketika setiap orang ingin membesarkan panggung-panggungnya sendiri sehingga akhirnya tidak memikirkan nilai-nilai yang ada yang harus tetap kita pegang teguh. Sebagaimana kita sebagai orang yang beragama Islam, nilai-nilai yang tetap penting kita pertahankan adalah soal akidah. Berapa banyak sekarang acara-acara, baik acara TV atau pertunjukan-pertunjukan apapun yang hanya memikirkan bagaimana agar pertunjukannya ditonton orang banyak, tanpa memikirkan nilai-nilai kemasyarakatan, tanpa memikirkan hak-hak beragama untuk masyarakat. Sahabat, saya teringat dengan kata-kata almarhum Kiai Zainuddin MZ. Beliau katakan, ketika tontonan menjadi tuntunan dan ketika tuntunan menjadi tontonan. Mari kita lihat. Saya dari beberapa komen video saya disuruh diminta untuk membahas Ustadz Danu juga. Tapi sekarang ini pembukaan saja dulu. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Saya pembukaan saja dulu. Kenapa saya teringat dengan kata-kata Kiai Zainuddin MZ? Ketika tontonan menjadi tuntunan dan ketika tuntunan menjadi tontonan. Kita lihat sekarang orang berpatokan tonton-tontonan yang diperlihatkan, pengobatan Ningsih Tinampi, Ustadz Danu, yang mereka lebih mempercayai apa kata-kata yang terkeluar dari orang yang lagi kesurupan atau kerasukan. Bahkan itu diperlihatkan secara umum dan itu menjadi nilai yang dipercaya kebenarannya. Sementara baik sang ustadznya atau siapanya berkeyakinan pula dengan mengira-ngira bahwa oh ini begini. Sahabat, kita, setiap diri kita punya kewajiban untuk memperlihatkan sesuatu kebenaran. Jadi setiap kita termasuk saya dan sahabat semua, kita tidak mau terjadi kemunduran dalam kehidupan kita beragama dan berbangsa di negara tercinta ini. Sekarang kan lagi viral, terkenal 2 orang sakti di Indonesia ini. Sakti dalam mengobati, sakti dalam membunuh santet, sakti dalam mengislamkan jin yang merasuk ke tubuh orang.
Sahabat, apa sahabat semua pernah melihat jin? Dan apa sahabat percaya dengan kata-kata seperti itu? Yang terkadang kata-kata itu berbolak-balik, berganti-ganti. Nah, ketika kita tidak peduli, saya teringat satu kata ulama. Ya, bungkuslah hal apa saja dengan agama. Jadi itu jualan akan laku. Pengobatan dibungkus dengan agama, tayangan dibungkus dengan agama tanpa memperlihatkan nilai-nilai agama yang sebenarnya. Sahabat, video ini adalah edukasi. Video ini adalah mengajak sahabat semua untuk membuka hati, membuka diri. Jadi banyak komentar yang mengatakan saya iri, saya membahas orang lain. Tidak, ini adalah kepedulian saya, kepedulian kita. Kita harus peduli semuanya. Kita harus maju, bukan mundur lagi. Banyak dalam zaman ke zaman di setiap satu bangsa, satu negara atau bangsa itu akan jatuh selalu dimulai dengan berkembangnya hal-hal mistik, hal-hal klinik yang dipercayai, yang tidak jelas juntrungannya. Sebagai orang bodoh, kita bisa saja berbicara seperti ini. Kita yang tidak mengetahui dunia jin, atau kita mengetahui jin itu yang dibicarakan oleh Al-Quran seperti ini, dan kita belum pernah melihatnya, atau kita pernah melihatnya. Tapi benarkah penglihatan kita itu? Betulkah apa yang kita lihat itu? Dan apa yang dia katakan, betulkah perkataannya itu? Nah, ini disiarkan secara umum, tanpa memperdulikan bagaimana saudara-saudara kita yang lain bakal terpesong imannya. Sahabat, saya ada punya cuplikan video. Kebetulan ini video Ibu Ningsih yang orang kirim pada saya soal pemerkosaan. Di dalam video tersebut diceritakan bahwa soal pemerkosaan jangan disalahkan pemerkosanya, tapi salahkanlah orang yang diperkosa. Ya. Dan ketika beliau berbicara itu dengan seorang perempuan, seseorang perempuan yang dirasuki oleh orang yang telah mati. Jadi mati karena diperkosa. Dan ketika ditanya, kenapa kamu pakaian seksi ini bersedekah katanya. Dalam video tersebut, ya karena dia bilang bersedekah. Oke sahabat, ini baru pembukaan. Saya akan mencari referensi-referensi karena saya bukan bangsa ustadz, tapi saya peduli kepada kecerdasan masyarakat kita. Saya tidak ingin Indonesia ini jatuh mundur lagi, mempercayai hal-hal yang tidak ada alasan dan dasarnya. Bahkan orang kerasukan, pembicaraan dari orang kerasukan dijadikan acuan, dijadikan itu kebenaran. Mundur kita, ya. Sementara kita sendiri pun tahu sebaik-baik jin adalah seburuk-buruk manusia. Tapi kita percaya, mengajak berbicara lagi. Setahu saya para ulama ketika ada orang yang memang kesurupan, itu tidak perlu diajak bicara. Kalau siapa yang mampu untuk mengobatinya, langsung suruh pergi saja. Jangan diajak berbicara, jangan dibuka peluang untuk berbicara. Karena kita tahu apa yang dibicarakannya mungkin saja kita dibelokkan. Baik sahabat, mari kembali kita jadikan tuntunan sebagai tuntunan dan kita jadikan tontonan hanya sebagai tontonan. Jadi ketika siapapun membuat acara TV atau acara YouTube, ketika berkenaan dengan nilai-nilai keagamaan, maka seyogyanya dia akan memberitahu bahwa ini tuntunan sebagai tuntunan dan kita jadikan tontonan hanya sebagai tontonan. Hanya hiburan semata-mata, jangan mengambil kesimpulan apapun. Sebagaimana saya di setiap video saya ketika memperagakan sesuatu, ketika saya mengajar, saya selalu katakan di keterangan, jangan mengambil kesimpulan apapun tentang video ini. Video ini hanya menjadi bahan pembelajaran bagi murid-murid saya dan hiburan bagi sahabat semua. Tapi yang sekarang ini adalah edukasi, ini adalah kerisauan saya. Ini adalah kemunduran ketika tontonan menjadi tuntunan dan tuntunan menjadi tontonan. Ketika tuntunan yang dibicarakan orang mengetawakan, bahkan orang melecehkan, bahkan orang menghina. Tapi ketika tontonan justru dijadikan tuntunan. Baik sahabat, dari hal apapun yang saya katakan, yang sangat pasti adalah hanya Allah yang benar. Dan saya hanya menyampaikan, ketika ada hal baik silakan diambil, ketika ada hal buruk silakan dibuang. Oke sahabat, sukses buat sahabat dan kita semua di sini. Selamat hendaknya rakyat Indonesia ini dari suatu hal yang bodoh, yang akan membodohi, sesuatu hal yang tidak jelas, yang dibuat dijelas-jelaskan, yang sesuatu yang abu-abu, yang tidak jelas juntrungannya. Baik sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.